konsep kehilangan, kematian, dan berduka, mata kuliah, psikososial, dan budaya dalam keperawatan. Anggota kelompok 1 Taufikul Huda 230711039, Duan Farhatul Munawaroh 230711049, 3 Salsa Nabilah 230711054, 4 Shinta Dwi Silviani 230711033. Konsep kehilangan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan loss merupakan suatu respon individu berupa keadaan perpisahan atau berpisah dengan suatu hal secara langsung dengan sesuatu hal sebelumnya. Selain itu, beberapa ahli di bidang kesehatan jiwa juga mendefinisikan bahwa kehilangan adalah suatu keadaan yang bersifat aktual ataupun potensial yang dialami oleh seseorang atau individu ketika mengalami suatu perpisahan sebelumnya. Bentuk perpisahan tersebut ada yang sebagian ataupun ada yang keseluruhan. Sehingga terjadi perubahan dalam hidup individu tersebut berupa perasaan kehilangan. Jenis-jenis kehilangan. Kehilangan objek eksternal. Kehilangan objek eksternal ini berupa peristiwa yang muncul dari luar kehidupan individu seperti kecurian, kehancuran akibat bencana alam, baik kehilangan lingkungan. Konsep kehilangan satu lingkungan ini, satu diakibatkan oleh lingkungan di sekitar seperti seseorang yang berpindah rumah, seseorang yang dirawat di rumah sakit, atau perpindahan. C. Kehilangan seseorang atau benda yang sangat berarti. Jenis kehilangan ini satu yang sering ataupun terkadang kita rasakan terhadap benda atau seseorang yang kita satu hargai atau berarti. D. Kehilangan aspek diri. Jenis kehilangan satu aspek diri biasanya dalam bentuk hilangnya anggota tubuh ataupun fungsi kesehatan jiwa dan psikologis. Kehilangan hidup. Jenis kehilangan ini yang sering dirasakan oleh seseorang terhadap anggota keluarga, saudara ataupun sahabat teman uang mengalami kematian. Sifat-sifat kehilangan. Sifat kehilangan menurut beberapa ahli kesehatan jiwa atau psikologis didefinisikan sebagai berikut. 1. Tiba-tiba sifat kehilangan ini bersifat secara tiba-tiba dan seseorang atau individu juga tidak berharap terjadi. 2. Berangsur-angsur kehilangan ini bersifat dapat diprediksi sebelumnya oleh seseorang ataupun individu. Tipe kehilangan akad polos. Tipe kehilangan ini bersifat langsung diketahui dan dapat diidentifikasi oleh orang lain. Perceived loss. Tipe kehilangan ini lebih dapat dirasakan oleh individu sendiri daripada dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Anticipatory loss. Tipe kehilangan ini dirasakan oleh individu atau seseorang berupa perasaan kehilangan yang mampu dikendalikan atau diantisipasi saat keadaan berduka atau kehilangan berlangsung. Kategori kehilangan. 1. Kehilangan objek eksternal. Kehilangan objek eksternal ini lebih umum mengarah kehilangannya benda eksternal yang dimiliki oleh seseorang seperti berpindah, berubah kepemilikan, dicuri ataupun rusak. 2. Kehilangan lingkungan yang telah dikenal. Kategori kehilangan ini lebih mengarah ke sebuah perpisahan seseorang dengan keluarga, sahabat, teman, atau orang yang disayangi. 3. Kehilangan orang dekat. Kehilangan ini lebih ke arah orang yang disayangi dan dicintai seperti orang tua, pasangan, teman, anak-anak. 4. Kehilangan aspek diri. 4 bentuk kategori kehilangan ini berupa aspek diri yang dimiliki oleh seseorang baik itu secara fungsi, organ, ataupun psikologis. 5. Kehilangan diri. Kategori ini lebih bersifat ke seseorang yang mengalami perasaan dalam menghadapi masalah kematian seperti detik-detik kematian, atau seseorang akan meninggal. Tahapan proses kehilangan, fase denial pengingkaran, pada fase ini merupakan fase awal seseorang mengalami kehilangan. Reaksi yang ditimbulkan dari fase awal ini adalah merasa kaget, tidak menerima kenyataan, fase anger atau marah. Ini adalah fase kedua diaman seseorang yang mengalami kehilangan akan muncul perasaan marah. Fase bergening tawar-menawar. Fase ketiga ini akan muncul perasaan seseorang secara verbal dengan mengucapkan seperti, kenapa ini harus terjadi, seandainya jika tadi tidak hadir. Fase depresi. Fase keempat ini lebih menunjukkan seseorang menarik diri, tidak mau berbicara, atau putus asa.
Pada fase ini, seseorang juga akan menunjukkan fase acceptance penerimaan. Fase terakhir ini lebih mengarah seseorang akan mengurangi pikiran terhadap objek kehilangannya. Konsep kematian merupakan peristiwa alamiah yang dihadapi oleh manusia. Pemahaman akan kematian mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang terhadap kematian. Selain pengalaman, pemahaman konsep kematian juga dipengaruhi perkembangan kognitif dan lingkungan sosial budaya. Kematian adalah kematian otak yang terjadi jika pusat otak tertinggi yaitu korteks cerebral mengalami kerusakan permanen. Dalam kasus ini, ada aktivitas jantung, kehilangan fungsi otak permanen dimanifestasikan secara klinis dengan tidak ada respon terarah terhadap stimulus eksternal, tidak ada refleks sefalik, apnea, dan elektrogram isoelektrik minimal 30 menit tanpa hipotermia dan keracunan oleh depresan sistem saraf pusat Stegman. Tahun 2000. Lahir, menjelang ajal, dan kematian bersifat universal. Meskipun unik bagi setiap individu, kejadian-kejadian tersebut bersifat normal dan merupakan proses hidup yang diperlukan Qasir. Tahun 2010. Kebudayaan Jawa yang menjadi latar tumbuh kembang anak menjadi penting untuk diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman anak usia sekolah dan pra-remaja tentang kematian dengan mengacu pada 7 subkonsep kematian, yakni irreversibility, cessation, inevitability, universality, causality, unpredictability, dan personal mortality Slaughter. Tahun 2003. Konsep berduka, atau dalam kata lain grief adalah respon seseorang atau individu berupa perasaan emosional dari proses kehilangan. Peristiwa berduka tersebut juga bersamaan dengan proses kehilangan. Manifestasi dari proses berduka ini muncul seperti perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, nadi cepat, berkeringat, susah tidur, dan lain sebagainya. Jenis-jenis berduka. 1. Berduka normal. Jenis berduka ini muncul kepada perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Contoh dari berduka normal adalah kesedihan, kemarahan. 2. Berduka antisipasif. Peristiwa berduka ini lebih mengarah ke proses melepaskan diri dan muncul sebelum terjadi peristiwa kehilangan atau kematian. 3. Berduka yang rumit. Pada peristiwa ini, seseorang cenderung sulit untuk maju ke fase berikutnya di mana fase normal. 4. Berduka tertutup. Peristiwa ini lebih ke arah seseorang mengalami berduka akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Patologi berduka. 1. Delayed grief. Respon berduka ini lebih ke arah berduka dengan periode penundaan yang bervariasi antara minggu, bulan hingga tahun. 2. Absent grief. Respon ini tidak ditemukannya perasaan berduka secara umum, pengingkaran, akepersi, perasaan kehilangan, tanda fisik, dan seakan-akan tidak terjadi apapun. 3. Chronic grief. Respon ini bersifat berkepanjangan dan tidak ada akhirnya. Respon penyerta biasanya muncul rasa bersalah, depresi, mandrik diri, dan lain sebagainya. 4. Inhibited grief. Respon ini cenderung seseorang tidak mampu mengekspresikan seperti berbicara, menyadari ekspresi kehilangan yang dialami. 5. Unresolved grief. Berduka ini lebih ke arah beberapa bentuk seperti keluhan psikologis dan fisik.